kita lanjutkan pembahasan mengenai deret kompleks untuk deret pangkat kompleks. Di sini pengertian dari deret pangkat itu adalah bentuk sigma AN dikali Z min Z0 pangkat N. Jadi di sini yang jadi variabel adalah Z-nya dan Z0 adalah suatu konstanta kompleks. Atau kalau dijabarkan menjadi A0 ditambah A1 dikali Z min Z0 ditambah A2 dikali Z min Z0 pangkat 2 dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai deret pangkat dengan pusat di Z0. Jadi ini pada akhirnya menjadi suatu fungsi gitu ya, tetapi dia punya suatu pola tertentu ya, yang kemudian bisa disederhanakan ke dalam pola deret pangkat. Dan ada kemungkinan bahwa deret pangkat itu akan konvergen untuk setiap Z bilangan kompleks di mana modulus dari Z min Z0 atau jarak dari Z ke Z0 lebih kecil dari suatu bilangan real R. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan jari-jari konvergensi. Saya kira di mata kuliah barisan dan deret, Anda juga sudah mempelajari bagaimana menentukan titik pusat, jari-jari, dan selang kekonvergenan dari suatu deret pangkat. Nah, di kompleks juga prinsipnya sama, begitu ya. Jadi juga ada titik pusat dari suatu deret pangkat. Kemudian juga ada jari-jari konvergensi. Tetapi yang membedakan itu adalah kalau di bilangan real, ini adalah nilai mutlak. Sehingga kita akan memiliki yang namanya selang konvergensi. Karena bilangan real ya hanya satu garis bilangan kan, begitu. Tetapi kalau di kompleks, kalau misalkan dia konvergen, itu untuk suatu nilai Z yang memenuhi persamaan ini, berarti Z itu akan berada di dalam suatu lingkaran. Ya. Jadi ini seringkali disebutnya sebagai lingkaran konvergensi, bukan selang konvergensi. Karena kalau di real ya itu hanya garis bilangan menjadi satu interval, tapi kalau di kompleks itu akan menjadi suatu lingkaran ya. Prinsipnya sama ya, dia jaraknya dengan Z0 lebih kecil daripada jari-jari konvergensinya. Kalau di real itu menjadi interval, kalau di kompleks itu menjadi sebuah lingkaran. Ya, dan keberadaan jari-jari konvergensi ini juga cukup krusial karena seringkali suatu fungsi itu dapat dinyatakan ke dalam deret pangkat itu hanya untuk interval atau area tertentu. Di luar itu dia tidak konvergen. Kalau kita berbicara pada misalkan domainnya real, misalkan dia interval konvergensinya itu adalah antara min 2 sampai 2, berarti di luar itu dia tidak konvergen sebagai deret. Baik, kita bisa masuk ke ya materi yang lebih krusial begitu ya. Di sini saya ingin membahas mengenai deret Taylor. Ini juga merupakan suatu topik yang paling utama ya dari mata kuliah barisan dan deret, dan juga nanti ada penerapannya mungkin di metode numerik ya untuk pendekatan nilai fungsi. Nah, di sini saya mencoba untuk menyajikan bagaimana teorema Taylor versi kompleks. Nah, di sini jika fungsi f analitik di dalam suatu lingkaran modulus Z min Z0 lebih kecil dari R0,
maka Fz akan memiliki representasi deret pangkat, yaitu sigma AN, N-nya dari 0 sampai tak hingga, maksudnya sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, dari AN dikali Z min Z0 pangkat N. Di mana AN-nya itu adalah turunan dari F, turunan ke N dari F di Z0, dibagi dengan N faktorial. Yang mana deret ini akan konvergen untuk setiap Z di dalam lingkaran tersebut. Ya, Anda juga mendapatkan teorema yang identik ya, kalau Anda membahas mengenai deret Taylor di bilangan real, begitu. Cuma di sini ya Anda akan menggantinya dengan selang konvergensi. Dan di sini analitik itu adalah istilah di kompleks untuk menandakan fungsi yang diferensiabel. Dan di real juga koefisien dari deret Taylor akan berbentuk seperti ini. Ya, tentunya asumsinya adalah bahwa dia diferensiabel hingga tingkat tak hingga, begitu ya. Dan ini akan sangat bermanfaat misalkan kalau di metode numerik ya, saat kita mencoba untuk mencari pendekatan nilai fungsi, seringkali kita lebih mudah untuk mengerjakannya dengan menggunakan ekspansi deret Taylor, mungkin hanya mengambil beberapa suku pertama. Seperti kalau kita ingin mencari berapakah nilai dari E pangkat 2 misalkan, itu kan sama dengan mencari deret Taylor dari E pangkat X, di sekitar X sama dengan 0, kemudian mengambil beberapa suku pertama, dan ya mengkalkulasikan hasilnya ya. Kemudian sepaket dengan deret Taylor ada yang namanya deret Maclaurin. Ya sebenarnya prinsipnya juga sama. Deret Maclaurin itu adalah deret Taylor yang pusatnya di 0. Jadi yang di sini menjadi sigma AN Z pangkat N. Dan di sini koefisiennya adalah Fn0 dibagi N faktorial. Ingat, ini maknanya adalah fungsi F diturunkan sebanyak N kali, baru dimasukkan Z0-nya. Begitu ya. Nah, karena kemarin kita di bab fungsi elementer kompleks, kita sudah membuktikan bahwa ternyata fungsi-fungsi eksponensial, logaritma, trigonometri, dan lain-lain itu ternyata turunannya sama dengan fungsi yang identik di real. Misalnya E pangkat Z, turunannya juga E pangkat Z, kemudian sin Z, turunannya cos Z, dan lain sebagainya. Maka berarti saat kita menyatakannya ke dalam deret pangkat dalam deret Taylor, maka mestinya koefisiennya juga akan sama karena sama-sama menggunakan turunan. Karena rumus turunannya sama, maka mestinya nanti koefisien deret Taylor-nya juga akan sama. Ya, nanti ini yang akan kita tinjau ya. Bagaimana kita menentukan deret Taylor dan Maclaurin dari suatu fungsi kompleks.